Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Afilia Likumohon. Saya dari program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun ajaran 2021. Di sini saya akan membahas tentang informatika dan komputer dari kalkulasi komunikasi. Ya, saya mulai. Pengertian teknik informatika adalah merupakan kumpulan disiplin ilmu dan teknik yang secara khusus menangani masalah informasi atau pengolahan data dengan memanfaatkan secara optimal mungkin teknologi komputer melalui proses-proses logika. Pada informatika, bidang ilmu banyak dikaji adalah bidang pemrograman dan komputasi terkait perangkat lunak software untuk berbagai bidang aplikasi dalam berbagai bidang usaha dan teknologi jaringan komputer. Yang berikutnya pengertian komputer menurut Blismer 1985. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, penyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang berikutnya manfaat komputer. Yang pertama, surat menyurat sampai dengan penyimpanan arsip di kantor. Yang kedua, pembuatan film di dalam bidang animasi dan efek-efek 3 dimensi. Yang ketiga, pencarian buku berdasarkan judul buku dan nama pengarang di perpustakaan. Yang keempat, pelayanan administrasi dan mutu pelayanan medis pada rumah sakit. Yang kelima, penggunaan komputer di bidang industri. Dan yang berikut, hubungan komputer dan teknologi informasi. Bila dikaitkan dengan teknologi informasi, komputer sangat berperan dalam penyebaran informasi. Misalkan dengan adanya internet kita bisa mendapatkan informasi yang lebih dalam dan rinci. Ya, kita lanjut. Hidup tanpa komputer. Yang pertama, tidak bisa menyusun dan menulis surat proposal, laporan, dan lain-lain. Tidak serapi hasil dari aplikasi komputer pengolah data. Yang kedua, tidak bisa menghitung dengan cepat dan otomatis layaknya aplikasi komputer pengolah data. Yang ketiga, tidak bisa mengubah-ubah warna gambar dengan sesuka hati layaknya menggunakan aplikasi komputer pengolah foto. Yang keempat, tidak bisa mengkreasikan materi-materi dengan ditambah desain dan animasi layaknya yang dihasilkan dari aplikasi komputer pengolah materi presentasi. Yang kelima, banyak kesusahan jika tidak didukung dengan aplikasi komputer, mesin pengolah informasi, dan bagian terpenting pada komputer yang mendukung jalannya suatu sistem informasi adalah CPU atau Central Processing Unit, di mana CPU itulah pusat seluruh kegiatan komputer untuk mengubah input dan menjadi output yang diinginkan. Yang berikut kita masuk lagi kelompok komputer berdasarkan data yang diolah. Yang pertama, komputer analog. Komputer ini merupakan komputer yang digunakan untuk menerima signal analog, biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data yang tidak berbentuk angka. Yang kedua, komputer digital. Komputer ini merupakan komputer yang kebanyakan yang kita kenal, data yang diterimanya adalah data yang sudah berupa data digital. Yang ketiga, komputer hybrid merupakan komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital. Komputer jenis ini diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Berikutnya berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, special purpose komputer. Purpose komputer berarti komputer untuk keperluan khusus. Komputer ini dirancang hanya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Yang kedua, general purpose komputer merupakan komputer yang dibuat untuk keperluan secara umum, sehingga komputer tersebut dapat digunakan untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan usernya. Yang berikutnya berdasarkan skala kemampuannya. Yang pertama, small scale computer. Komputer skala kecil merupakan komputer yang memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. Yang kedua, medium scale komputer. Komputer untuk skala menengah komputer termasuk
ke dalam kategori ini adalah komputer mini yang biasanya melayani menggunakannya pada gedung terminal. Yang ketiga, mini komputer. Komputer ini umumnya digunakan untuk banyak pemakai pada saat yang bersamaan, dan time short artinya memungkinkan komputer tersebut untuk digunakan oleh beberapa pemakai sekaligus secara bersama-sama, dan komputer akan membagi-bagi waktu bergantian untuk masing-masing pemakai. Yang keempat, mainframe. Pada tahap awal munculnya era komputerasi, mainframe merupakan satu-satunya komputer yang ada pada waktu itu. Mainframe ini adalah dapat melayani ratusan pengguna pada saat yang bersamaan. Yang kelima, superkomputer. Komputer ini merupakan komputer yang powerful yang ada aplikasi yang digunakan biasanya lebih cenderung untuk penelitian ilmiah. Yang berikut berdasarkan ukurannya. Pertama, tower menara, CPU komputer yang biasanya diletakkan di samping atau di bawah meja karena ukurannya relatif besar. Yang kedua, desktop, CPU komputer yang ukurannya sedikit lebih kecil dari tower tapi biasanya diletakkan di atas meja. Portable. Yang ketiga itu adalah portable, mudah dibawa, CPU komputer yang ukurannya lebih kecil dari desktop karena bagian-bagiannya dapat dirangkai menjadi suatu kotak saja sehingga mudah dibawa kemana-mana. Yang terakhir, internet. Ya, revolusi internet itu adalah revolusi digital yang perubahan dari teknik mekanik dan elektronik analog ke teknik digital yang telah terjadi pada sejak tahun 1980 dan berlanjut. Revolusi itu pada awalnya mungkin dipicu oleh sebuah generasi remaja yang lahir pada tahun 80-an, analog dan revolusi pertanian, revolusi industri, revolusi digital menandai awal era informasi. Revolusi ini telah mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini, dan sebuah teknologi yang membuat perubahan besar pada seluruh dunia, dari mulai membantu dan mempermudah secara urusan sampai membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin canggih ini dengan baik dan benar. Demikianlah pertanyaan saya saat ini. Kalau ada kesalahan dalam berbicara, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.